Klon Xiaoyan dan Chen Ning telah kembali dari alam void. Jika hanya itu, tujuan mereka akan terlalu jelas. Namun, kebenaran kata-kata mereka masih bisa diperdebatkan. Sambil merenung, dia segera merasakan sesuatu yang tidak beres dan segera memisahkan serta menyegel semua ingatan tentang percakapannya dengan Tabib Suqian. Seketika, alisnya yang sedikit berkerut rileks, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan jika ada kemungkinan 1:10.000 bahwa kata-kata Tabib Suqian benar, benih kekalahan yang tak terhindarkan ini tidak boleh dibiarkan berakar di hatinya. Sebagai salah satu pilar pendukung Sensi, keyakinannya sendiri adalah variabel terbesar. Begitu keyakinannya goyah, semua rencana dan kekuatannya akan kehilangan ketajamannya. Karena itu, dia memilih untuk memutuskan pikiran ini dan menyegel ingatan ini. Sementara itu, di kapal Dewa Void yang dingin dan kosong tempat Tabib Suqian tinggal, setelah sosok Xiaoyan menghilang, papan catur hantu yang terbentuk dari kegelapan perlahan menghilang. Seolah tak pernah ada, Tabib Suqian tetap duduk, rambut panjangnya terurai, menutupi semua ekspresinya. Ekspresi kompleks yang ditunjukkannya saat menghadapi Xiaoyan sebelumnya surut seperti air pasang, hanya menyisakan keheningan yang tak berujung. Tiba-tiba, ruang di belakangnya berubah tanpa suara. Seperti riak yang menyebar di permukaan yang tenang, sebuah suara dingin dan acuh tak acuh, tanpa emosi, bergema langsung di kedalaman jiwanya. Aktingmu terlalu canggung, terlalu canggung. Tubuh Tabib Kekaisaran Suqian menegang hampir tak terlihat. Tapi dia tidak berbalik. Suara itu terus berlanjut, membawa sarkasme halus, campuran kebenaran dan kebohongan. Setengah benar, setengah salah, tekniknya terlalu disengaja. Dengan ambisi yang mulia, bagaimana mungkin dia tidak melihat manipulasi yang disengaja dalam kata-katamu? Kau ingin dia percaya ada tangan yang lebih dalam di balik semua ini. Karena ingin menanam benih keputusasaan di hatinya, tergesa-gesanya justru menunjukkan kelemahannya. Tabib Suqian terdiam sejenak sebelum berbicara perlahan, suaranya rendah dan serak. Tidak begitu. Bagaimana cara mendapatkan kepercayaan yang mulia? Beliau bukan orang yang pendiam. Setiap kata yang kuucapkan adalah benar, tidak ada satu pun kebohongan. Ini adalah argumen yang paling menjanjikan. Beliau tidak akan membantumu. Kau tidak akan pernah kembali ke puncak kejayaanmu. Permainan ini ditakdirkan untuk berakhir. Suara di belakang Suqian Tai melanjutkan, omong kosong. Selama aku hidup, bahkan sebagai pion, aku bisa menimbulkan masalah. Tabib Suqian marah mendengar ini dan berteriak. Begitu dia berbicara, jubah dan rambut Suqian Tai bergerak tanpa angin. Dan dalam sekejap rambutnya terangkat, sebuah topeng muncul di belakang kepalanya. Kecuali kau menemukan cara untuk membuat Yang Mulia percaya padamu, beliau tidak akan percaya padamu, dan bahkan mungkin akan menghapus ingatan ini. Sebuah suara gaib bergema di balik topeng itu, dengan 5 lubang yang tersusun seperti mata, berkedip-kedip dengan cahaya biru yang menyeramkan. Kakak laki-laki itu mempercepat gerakannya, membuat gerakan tanpa lubang sama sekali. Topeng berlubang itu memancarkan getaran tajam dan histeris, mendesak mereka untuk bertindak. Semakin banyak nyawa yang dibantai di Sensi, semakin baik. Semakin tragis, semakin baik. Dengan sifat keras kepala yang mulia, dia pasti akan kehilangan ketenangannya dan berkompromi untuk melindungi manusia fana yang seperti semut. Kelopak mata Tabib Kekaisaran Suqian terkulai, jari-jarinya bertumpu pada lututnya. Dia mengetuk tanpa sadar, seolah-olah menimbang adegan yang terlintas di benaknya, percakapannya sebelumnya dengan Xiaoyan tentang klon, dan situasi tanpa harapan yang diganggu oleh ketiga hantu itu. Aku mengerti, tapi mereka tidak akan mendengarku, kata Tabib Kekaisaran Suqian. Kalau begitu, mari kita buat kejutan untuk mereka juga. Topeng di belakang kepalanya aktif, dan bibir Tabib Kekaisaran Suqian perlahan melengkung ke atas. Penampilannya menjadi mengerikan, wajahnya terpelintir dan berlubang, topeng itu muncul dan menghilang di wajahnya. Sesaat kemudian, Dewa Void kembali normal,
hanya tatapan tabib kekaisaran Suqian yang semakin dingin dan acuh tak acuh tertuju pada Xiaoyan. Berhasil memurnikan peoni yin yang ini. Keributan tiba-tiba terjadi di luar gua, sebuah laporan masuk, Yang Mulia Taiksu telah menyerang lagi, kali ini menggunakan darah Void Timur untuk menodai seorang superstar, menyebabkan kematian ratusan juta makhluk. Ke-500 prajurit barat ilahi yang menjaganya telah binasa. Mata Xiaoyan, yang beberapa saat sebelumnya tenang, seketika dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memerintahkan semua prajurit barat ilahi untuk mengikutinya setelah satu batang dupa. Kali ini, Taiksu harus membayar harga yang mahal. Setelah suara Xiaoyan terdengar, dia dengan tegas mengangkat tangannya dan menelan peoni yin yang baru saja dimurnikannya. Sebuah ruang yang terdistorsi muncul di sampingnya, dan sosok yang identik dengannya, namun sepenuhnya transparan seperti kaca, perlahan mengeras. Klon kedua muncul, tanpa aura atau pengaruh sebab akibat. Xiaoyan segera mengirimkannya ke inti bintang dan menyegelnya dengan kekuatan jiwa alam tanpa harapan. Kecuali kekuatan jiwa seseorang melebihi miliknya, tidak ada yang dapat mendeteksi keberadaannya. Xiaoyan, dalam klon pertamanya, juga bergerak, menghilangkan semua tingkat kultivasi dan kekuatannya. Klon itu bukan untuk pertempuran, melainkan jalur mundur. Kedua klon perlu ditempatkan secara terpisah, idealnya kembali ke alam dewa kuno, untuk menghindari keadaan yang tidak terduga. Aku masih bisa bangkit kembali. Ada ruang untuk bermanuver. Bagi Xiaoyan, selama peoni yin yang berfungsi, bahkan jika tubuh utamanya mati dalam pertempuran, dia dapat dibangkitkan melalui klonnya. Ini telah terbukti sebelumnya. Kemampuan seperti itu memang ada. Meskipun jumlah buah kembar yin yang dari Tur Selatan tidak banyak, mereka hanya membutuhkan waktu untuk matang di Taman Lingpu. Dengan cara ini, Xiaoyan dapat menggunakan kemampuannya untuk bangkit kembali berkali-kali. Namun, setelah mengatur semuanya, dia menyegel ingatan kedua klon tersebut, bahkan tubuh utamanya pun tidak menyadari keberadaan mereka. Ada alasan untuk ini. Jika seseorang merasa aman dengan klon sebagai jaring pengaman, seseorang akan menjadi tidak takut. Xiaoyan baru saja bersama Su. Aku menyadari hal ini saat berbincang dengan Tabib Qian. Pentingnya kondisi mental seseorang sangatlah utama. Tidak boleh ada rasa takut, tidak boleh ada angan-angan, ini adalah pantangan terbesar dalam kultivasi. Setelah Xiaoyan tiba di bintang ini, semua prajurit sensi berkumpul di sana. Sebuah pasukan besar dan perkasa melayang di udara, susunan teleportasi yang mulia sudah disiapkan, siap berangkat kapan saja. Xiaoyan muncul, mendongak dan melihat lautan emas memenuhi langit, puluhan juta, hampir 100 juta, prajurit sensi. Sebelum kita berangkat, saya punya dua nasihat. Pertama, mereka yang di bawah level Dewa Abadi tidak boleh terburu-buru ke garis depan. Lindungi diri kalian. Kedua, kalian harus yakin akan kemenangan sensi dan ikuti saya ke medan perang. Xiaoyan tidak berkata apa-apa lagi. Kata-katanya langsung menyulut kegilaan di antara kerumunan. Mereka telah menyaksikan kehancuran sensi, nyawa yang tak terhitung jumlahnya dibantai, darah mewarnai bintang-bintang merah, keadaan mundur defensif yang konstan. Akhirnya, mereka telah menunggu kembalinya Xiaoyan. Saatnya membunyikan terompet serangan balik.